Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera ya untuk kita semua, khususnya buat anak-anak yang ada di rumah. Semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini ya. Oke, pada kali lalu Pak sudah kasih video perkenalan atau gambaran sedikit tentang mata pelajaran administrasi sistem jaringan yang akan kita pelajari ya di tingkat 11 ini. Oke, jadi kali ini kita akan memulai materi pertama kita. Tapi sebelum itu Pak akan kasih sedikit petunjuk atau sedikit pokok-pokok menyangkut kompetensi-kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini di tingkat 11 ya. Jadi silakan anak-anak simak. Nanti setelah itu baru kita masuk ke materi yang pertama. Oke, simak ya. Halo anak-anak, kita jumpa lagi ya di mata pelajaran administrasi sistem jaringan dengan saya Pak Ishak atau Pak Vicky. Oke, kita masuk di pembelajaran pertama ya. Materi kali ini tentang menerapkan sistem operasi jaringan. Pak bagi dua, jadi ini bagian pertama. First, kita kenali dulu apa sih itu sistem operasi seperti Android, Windows atau Linux. Sistem operasi itu sendiri adalah sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer, handphone, atau apapun. Sistem operasi menjadi basis untuk user mengembangkan aplikasi. User itu kita. Oke, sekarang kita lihat fungsi sistem operasi ya. Nah, secara umum ada 4 fungsi sistem operasi. Yang pertama, pengendalian perangkat keras, terus pengelolaan file dan folder, terus manajemen interaksi dan manajemen aplikasi. Itu 4 fungsi secara umum. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya fungsinya sistem operasi. Yang pertama, fungsi untuk mengendalikan perangkat keras atau pengendalian perangkat keras. Pasti anak-anak sudah tahu perangkat keras di komputer itu apa-apa saja. Nanti sebentar kita bahas. Jadi pengendalian perangkat keras atau istilahnya hardware merupakan satu akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer atau handphone dan disediakan oleh sistem operasi melalui satu aplikasi yang dikenal dengan istilah driver. Nah, tiap perangkat keras punya driver tersendiri. Anak-anak pasti sudah tahu kan tentang hardware atau perangkat keras itu. Misalnya ada printer, ada monitor, ada LCD proyektor, ada webcam, earphone, mouse, dan lain-lain. Itu termasuk hardware ya. Nah, agar semua perangkat keras yang tadi Pak sebut itu bisa bekerja sesuai fungsi, maka butuh satu sistem operasi atau satu sistem yang mengontrol perangkat itu, jadi dia bisa bekerja sesuai fungsinya. Misalnya sebuah printer, kita ingin print nih, mempunyai suatu sistem operasi berupa driver printer. Tujuannya agar printer bisa terhubung dan menerima data dari sumber data. Dia print dari laptop, diterima dari laptop. Nah, begitu juga dengan hardware yang lain, headset, mouse yang muncul di video ini. Silakan. Masing-masing dari hardware ini mempunyai
driver sendiri agar bisa terhubung ke komputer dengan fungsi-fungsinya tersendiri. Oke, untuk bagian 1 sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke bagian kedua. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua ya. Jadi masih di kompetensi dasar yang sama, menerapkan sistem operasi jaringannya bagian kedua. Karena bagian pertama kita sudah lewat yang tadi. Oke, jadi ada satu fungsi lagi, pengelolaan file dan folder. Jadi kata file dan folder ini pasti anak-anak sudah sering mendengar. Di handphone, di komputer ada semua. Nah, fungsi yang satu ini kita sudah sering gunakan. Contohnya, waktu melakukan copy paste di handphone atau komputer dari folder atau tempat berbeda ke flash disk atau ke apapun. Nah, ini bisa terjadi karena ada sistem operasi yang mengatur itu semua. Nah, pengelolaan file dan folder itu sendiri mirip seperti penempatan rak-rak pada ruang kosong untuk diisi buku nantinya. Sebuah file adalah kumpulan blok yang saling terkait dan memiliki sebuah nama. Jadi ibarat buku itu file, folder itu rak buku, jadi buku ditaruh di rak buku. Setiap file-file yang terkait dengan program komputer, nah itu ditempatkan dalam folder tersendiri untuk mempermudah pencariannya. Contohnya di handphone kita ada folder foto untuk simpan foto, folder video, dan folder musik. Umumnya semua sistem operasi seperti Android biasa di handphone, Microsoft Windows biasanya di laptop PC, dan Linux juga. Nah, 3 sistem operasi ini merupakan vendor dan juga jenis sistem operasi yang banyak digunakan sekarang. Sistem operasi tadi yang Pak sebut biasanya secara default atau standar menyediakan fungsi ini, pengelolaan file dan folder pada perangkat yang menggunakan sistem operasi tersebut. Oke, kita kasih contohnya ya. Contoh sederhana seperti ini. Handphone yang baru kita beli dan sistem operasinya Android sudah secara otomatis bisa menyimpan hasil foto atau video yang kita rekam tanpa aplikasi lain. Begitu juga dengan laptop atau komputer baru yang sudah ada sistem operasi. Jadi misalnya kita foto tersimpan di folder foto. Seperti itu contohnya. Oke, itu penjelasan sederhana saja dari Pak. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, silakan sampaikan di nomor Pak atau lewat email, atau bisa juga lewat telepon, terserah anak-anak. Oke, sampai jumpa.